Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, kembali dalam bahasan kitab Sirru Asror, rahasia di balik rahasia menemukan hakikat Allah, dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagian pertama, kembali ke negeri asal. Manusia ada dua macam, manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani adalah kaum awam, sedangkan manusia rohani adalah kalangan khusus yang akan mendatangi negeri asal, yaitu alam qurbah atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya manusia jasmani ke negeri asal berarti masuk surga karena mengamalkan ilmu syariat, tarekat, dan makrifat tanpa riya dan sum'ah. Surga itu ada 3 tingkatan. Pertama, surga di alam mulk, yaitu surga ma'wa. Kedua, surga di alam malaikat, yaitu surga naim. Ketiga, surga di alam jabarut, yaitu surga Firdaus. Semua ini merupakan kenikmatan jasmaniyah. Manusia tidak akan mencapai ketiga alam ini kecuali hanya dengan 3 ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu makrifat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haq wal amalu biha ma'rifatul batil. Hikmah yang sempurna adalah mengenal Allah atau ma'rifat al-haq, sementara pengamalannya adalah makrifat batin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan anugerahi kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah bahwa yang batil itu batil, dan anugerahi kami kemampuan untuk menghindarinya. Sementara itu, kembalinya manusia rohani ke negeri asal, yaitu alam qurbah, adalah dengan mengamalkan ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini adalah ilmu tauhid yang diajarkan kepada Ruh Qudsi di alam lahud. Pencapaian ini diraih karena ibadahnya, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Bahkan ketika tubuh sedang tidur, hati mendapat kesempatan mengunjungi negeri asal, baik secara keseluruhan maupun secara sebagian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa manusia ketika matinya dan memegang jiwa manusia yang belum mati di waktu tidurnya. Dia menahan jiwa yang telah ditetapkan mautnya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Kondisi ini dapat diraih setelah manusia mampu menghidupkan hatinya dengan cahaya tauhid dan melanggengkan nama-nama tauhid dengan lisan hati tanpa huruf dan tanpa suara. Demikian yang difirmankan Allah di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa anna sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Sesungguhnya ilmu batin adalah relung rahasiaku. Aku sematkan ilmu itu di dalam hati hambaku, dan takkan ada seorang pun yang dapat mengetahui kecuali aku. Artinya, manusia dapat kembali ke negeri asal dengan ilmu tafakur. Maksudnya, eksistensi manusia tergantung pada kemampuannya bertafakur. Demikian yang disabdakan oleh Rasulullah, tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Ilmu tafakur adalah ilmu furqon, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Itulah ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid, seorang arif akan mencapai zat yang dia kenali dan dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu ini, seorang arif mampu terbang dengan ruhaninya ke alam kurbah atau alam lahut. Jadi seorang arif terbang menuju alam kurbah, sedangkan ahli ibadah berjalan menuju surga. Sebagian sufi sejati mengatakan, hati orang-orang arif memiliki mata yang mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa, juga memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu, mengepak hingga malakutnya Tuhan pencipta alam. Kemampuan terbang di dalam batin orang arif inilah yang disebut insan hakiki. Dialah sang kekasih Allah sekaligus mahram dan pasangan pengantinnya. Abu Zaid Al-Bustami mengatakan, para wali adalah para pengantin Allah. Tidak ada yang dapat melihat para pengantin itu selain hanya para mahram. Mereka tertutup di sisi Allah karena terhijab sisi kemanusiaannya. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat para pengantin itu, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, para waliku bersemayam di bawah kubah-kubahku. Tidak ada yang mengenali mereka selain aku. Dan manusia tidak melihat sisi luar pengantin kecuali perhiasannya yang tampak. Yahya bin Mu'az
Ar-Razi mengatakan, wali adalah wewangian Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Tidak ada yang mampu mencium aromanya kecuali para sidikin. Maksudnya sidikin adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketakwaan. Ketika aroma wangi itu menyentuh hati, mereka merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mereka pun kian bertambah sesuai kadar akhlak dan kefanaan mereka. Karena bertambahnya kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diraih dengan menambah kefanaan diri di hadapannya. Dengan demikian, seorang wali adalah orang yang ada di dalam kefanaan atau lebur diri dan melalui musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memiliki kemampuan memilih dan tidak memiliki tempat tenang baginya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali dikuatkan dengan berbagai karomah. Namun karomah-karomah itu ditutupi oleh sang wali dan dia tidak akan menyebarluaskan, sebab menyebarluaskan rahasia ketuhanan adalah bentuk kekufuran. Demikian dinyatakan oleh penulis kitab Al-Mirsad. Para pemilik karomah semuanya mahzub, maksudnya terhalangi takbir. Karomah itu laksanakan haid bagi kaum laki-laki. Wali Allah memiliki 1000 makom atau kedudukan. Makom yang pertama adalah karomah. Melanjutkan pada bagian yang kedua, kitab Sirur Asror berjudul Turun ke Alam Terendah, yaitu proses turunnya ruh. Ketika Allah menciptakan ruh qudsi dalam bentuk terbaik di alam lahut, kemudian dia ingin menurunkannya ke alam terendah, yaitu alam mulk, untuk menambah unsiyah atau bagian cahaya dari alam mulk dan kurbiyah atau kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama-tama dilakukan Allah adalah menurunkan ruh qudsi dari alam lahut ke alam jabarut dan membekalinya dengan benih-benih tauhid. Di dalam jabarut itu pula Allah menanamkan cahaya tauhid, lalu mengenakan kepada ruh qudsi sebuah pakaian dari alam tersebut. Demikian pula ketika berada di alam malakut dan alam mulk. Ketika berada di alam mulk, Allah menciptakan pakaian unsuriyah agar alam mulk atau jasad manusia tidak terbakar oleh kekuatan ruh. Ketika diberi pakaian unsuriyah di alam jabarut, ruh qudsi itu disebut ruh sultani. Ketika diberi pakaian unsuriyah di alam malakut, ia disebut ruh sirani rawani. Dan ketika berada di alam mulk, ia disebut ruh jusmani. Tujuan diturunkannya ruh qudsi ke alam terendah adalah
agar dengan potensi tubuh dan hatinya manusia mampu mencapai derajat surga dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Allah menanamkan benih tauhid di ladang kalbu. Dengan begitu, akan tumbuh di ladang kalbu itu pohon tauhid yang akarnya kokoh menetap di alam siri, lubuk hati yang paling dalam. Dari pohon itu akan menghasilkan buah tauhid untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga menanamkan benih-benih syariat di dalam tubuh manusia agar tumbuh pohon syariat. Buah dari pohon syariat itulah yang akan mengantarkan manusia masuk ke dalam surga. Kemudian Allah memerintahkan semua jenis ruh itu memasuki jasad dan menyemayamkan di tempatnya masing-masing. Tempat roh jusmuni di dalam tubuh antara daging dan darah. Tempat ruh sirani rawani adalah hati atau kalbu. Tempat ruh sultani adalah fuad. Tempat ruh qudsi adalah siri. Setiap ruh memiliki ruang edar di negeri wujud dengan potensi hasil dan manfaat yang tak akan sia-sia. Akhirat kelak, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 9 dan 10, afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين